Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7, bab 1, Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup, semester 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Bab 1. Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Pada bab Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup, kita akan belajar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan, sistem organ dan organisme. Bagian yang pertama kita akan mempelajari mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini kita melihat organisme atau makhluk hidup terdiri atas sistem organ. Sistem organ seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Dan sistem organ terdiri atas organ-organ. Organ-organ seperti organ jantung, organ paru-paru, hati, akar, daun, dan lain-lain. Selanjutnya, organ terdiri atas jaringan, misalnya jaringan epitel, xilem, floem, dan epidermis. Kemudian, jaringan terdiri atas sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel secara struktural yang berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Dengan demikian, sel prokariotik yaitu sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Pada sistem 5 kingdom, hanya kingdom Monera seperti bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Dengan demikian, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Pada sistem 5 kingdom, makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Dari pengertian ini, kita bisa melihat perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik, inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan pada sel eukariotik, inti selnya dibungkus oleh membran inti. Sel tidak dapat diamati secara jelas hanya dengan mata telanjang. Untuk mengamati sel, kita membutuhkan alat bantu berupa mikroskop, seperti pada gambar. Sebuah sel jika kita lihat dengan menggunakan mikroskop, maka akan terdiri dari bagian-bagian, seperti dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Bagian-bagian sel dan fungsinya. Yang pertama, membran sel atau selaput sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat seperti oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel penting seperti ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein, mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel, badan Golgi yang berfungsi sebagai ekskresi, retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sekresi protein dan lemak, vakuola terdiri atas dua, vakuola berdenyut berfungsi sebagai pengeluaran dan vakuola makanan berfungsi sebagai tempat pencernaan. Kemudian kloroplas berfungsi sebagai tempat zat warna.
Pada sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentriol dan lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi tidak memiliki sentriol dan lisosom. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, yaitu jaringan yang melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem, jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, jaringan penyokong, memiliki sel-sel dinding yang menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Yang kelima, jaringan parenkim. Jaringan ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Pada daun tumbuhan, parenkinya yaitu jaringan palisade dan bunga karang yang mengandung klorofil. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan meliputi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, jaringan penyokong, dan penunjang. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ, berbentuk pipih, kubus, dan silinder, berfungsi sebagai pelindung tubuh, penyerap zat, kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot tersusun atas sel-sel yang lentur dan bentuknya tergantung jenis otot, umumnya langsing dan memanjang. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat berbentuk seperti otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf. Jaringan syaraf sendiri terdiri atas dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya pada jaringan ligamen dan jaringan tendon. Selanjutnya, jaringan penyongkong merupakan jaringan yang memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan ini terdiri atas beberapa sistem tulang seperti tulang rawan. Organ dan sistem organ manusia, hewan, dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Sedangkan sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat berupa akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama, organ akar. Akar berfungsi untuk menancapkan tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya dan menyerap air serta garam mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan parenkim kayu. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta mengantarkan air dan garam mineral yang diserap akar ke daun. Batang tersusun atas jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim kayu. Yang ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan proses fotosintesis dan penguapan air. Daun tersusun atas jaringan epidermis, jaringan pagar, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Yang kelima, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat adanya penyerbukan, yaitu
peristiwa bertemunya serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu dan ada biji yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut dengan monokotil, misalnya pada tanaman kelapa. Dan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil, misalnya pada tanaman rambutan. Yang keenam, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai tempat menyimpan cadang makanan. Contoh dari buah misalnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan disebut dengan daging buah. Selanjutnya, organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia seperti pada organ mulut, jantung, paru-paru, dan usus. Berikut ini kita akan membahas satu persatu mengenai organ pada hewan dan manusia. Yang pertama, organ mulut. Mulut merupakan organ yang terlibat di dalam proses pencernaan dan juga berhubungan langsung dengan lingkungan luar tubuh. Salah satu fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Yang kedua, jantung. Jantung adalah organ otot yang besarnya seperti kepalan tangan yang tertutup. Jantung berada di dada, sedikit ke kiri dari tengah. Saat jantung berdetak, ia memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan dan kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Paru-paru manusia memiliki peranan penting bagi tubuh, utamanya pada proses pernapasan. Selain itu, fungsi paru-paru juga sangat penting untuk melindungi jantung hingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat, usus. Usus merupakan organ pada sistem pencernaan. Usus terdiri atas usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Sedangkan fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Selain 4 contoh organ ini, masih banyak lagi contoh organ-organ lain pada hewan dan manusia. Sistem organ pada manusia. Sistem organ yaitu kerjasama berbagai organ-organ untuk mendukung satu fungsi tertentu di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistem organ berikut ini. Sistem organ yang pertama yaitu sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terdiri atas organ mulut, lidah, gigi, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Fungsi dari sistem organ pencernaan yaitu untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Selanjutnya, sistem organ gerak. Sistem organ gerak terdiri atas organ tulang-tulang yang berfungsi untuk menyokong tubuh dan melindungi organ dalam yang sangat penting. Selanjutnya, sistem organ ekskresi. Sistem organ ekskresi terdiri atas paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem organ ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang keempat, sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah. Sistem organ ini terdiri atas organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Sistem organ transportasi, sirkulasi, dan peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organisme. Seluruh sistem organ akan saling berinteraksi membentuk organisme. Gangguan yang terjadi pada salah satu sistem organ dapat mempengaruhi sistem organ yang lain. Melihat dari pengertian ini, maka organisme tersusun atas sel-sel dan kumpulan sel-sel ini akan membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari organ-organ akan membentuk sistem organ seperti sistem pencernaan, dan kumpulan dari sistem-sistem organ akan membentuk tubuh suatu organisme. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi.
Mari merangkum. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut dengan hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, dan berkembang tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Kerjasama dan interaksi di antara sel-sel ini menyebabkan organisme dapat bertahan hidup. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Kelompok itu dinamakan dengan jaringan. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut dengan organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi tertentu. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Yang kedua, mengapa mikroskop merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk mempelajari sel? Yang ketiga, apa perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Yang keempat, tuliskan 2 contoh organ pada manusia dan fungsinya. Yang kelima, apa yang terjadi dengan sistem organ tertentu jika salah satu organ penyusunnya mengalami kerusakan? Dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.